Ibu selamat siang. Selamat siang, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ibu mohon maaf sudah menyita waktunya. Seharusnya sekarang Ada sudah waktu apa-apa. istirahat. Begini Bu, saya terikut program guru penggerak. Saya punya tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Salah satunya Ibu sebagai kepala sekolah saya di sini, SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan itu biasa ada dilema antara kebenaran dengan nurani, kebenaran dengan aturan. Itu biasa terjadi. Nah, di sini Ibu ada 8 pertanyaan sebagai panduan dan Ibu tinggal menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Masuk di poin pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Diidentifikasi 2 kasus itu untuk kasus dilema etika itu berkaitan dengan perasaan. Namun mengapa berkaitan dengan perasaan? Karena setelah dilihat kasus itu ada benarnya, ada nilai kebenarannya, sehingga kadang saya jadi kepikiran, jadi bawa ke perasaan bagaimana bisa memutuskan itu. Yang berikut ada kasus-kasus yang berwujudan moral itu yang nyata-nyata bahwa ada benar, ada salah. Ya, bagus ya. Berarti secara singkat bahwa dilema etika itu berarti berkaitan dengan sesuatu yang benar lawan benar. Benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Iya. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran untuk saya ketika saya menjadi pemimpin ke depannya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu saya lihat dari manfaat keputusan saya. Saya harus pertimbangkan lagi kira-kira keputusan saya ini dia menjawab kepentingan atau dia menjawab keberhasilan seseorang. Nah, itu yang saya lihat. Jadi ketika ada benarnya tapi memang itu harus diputuskan, ya saya putuskan, tapi saya melihat dari kerugian dan keuntungan seseorang. Saya utamakan keuntungan. Di dalam pengambilan keputusan ada pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan yang keuntungan itu seperti apa dan kerugian dari kebijakan itu seperti apa. Pasti mengambil kebijakan yang dengan meminimalisir kerugian. Ya, seperti itu. Yang pertanyaan yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya. Misalnya ada masalah di sekolah, saya panggil yang terlibat, lalu saya cek, saya gali kasusnya itu seperti apa, tingkat kesalahannya, tingkat kebenarannya seperti apa, baru saya putuskan. Nah, jadi saya lihat dari berbagai segi, baru saya ambil keputusan. Ya, berarti tidak langsung mengambil keputusan begitu saja, tetapi dengan saya cek dulu, ya, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, baru saya pertimbangkan. Saya pertimbangkan lewat informasi yang saya dapatkan dari yang terlibat kasus maupun dari orang lain yang sebagai saksi atau dia ada pada saat itu. Nah, disitulah saya bisa memutuskan. Oh iya, tepat sekali ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Eh, Misalnya kasus di sekolah, kasus ketidakhadiran siswa, saya efektif sekali. Saya merasa itu sangat efektif untuk harus secepatnya mengambil keputusan karena saya merasa itu sangat penting. Kehadiran siswa sangat penting dan harus secepatnya diselesaikan. Ya, bagus ya. Karena dengan Iya, demikian siswa bisa bisa berubah lebih lebih baik. bisa berubah. Iya, Nah, itu adalah sebuah keputusan yang bijak, pastinya sesuai dengan data yang ada ya. iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya misalnya eh, dari mereka misalnya begini, saya membuat keputusan, saya mempertimbangkan gurunya, ininya, sehingga eh, tantangan itu bisa dihadapi. Contoh begini, ada kasus yang terjadi di sekolah ini yang benar terjadi, itu kasus rawannya kehadiran siswa. Jadi saya menganggap itu suatu tantangan bagi saya untuk bagaimana caranya saya harus bisa mengambil keputusan sehingga hal itu bisa reda, hal itu bisa dia bisa netral kembali. Nah, saya tidak hanya langsung mengambil keputusan itu, tapi saya mengadakan rapat dengan guru, kita membahas masalah itu bersama, lalu ada pertimbangan dari guru lagi bahwa ya dikasih kesempatan untuk mereka harus berusaha bagaimana siswa itu bisa berubah dengan cara mengunjungi rumah, pendekatan-pendekatan personalnya, nah sehingga tantangan itu bisa teratasi. Bagus ya. Berarti ibu tidak mengambil keputusan secara sepihak. Tidak, Pasti saya harus ada berpikir pihak-pihak lain yang merupakan kita satu stakeholder. ya. Yang berikut, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak, karena kasus-kasus ini kan kita tidak menjadwalkan, kita tidak menginginkan dia terjadi, tapi spontanitas dia terjadi, sehingga saya juga spontanitas saya harus selesaikan itu, karena saya menganggap bahwa secepatnya menyelesaikan masalah itu lebih baik daripada mengeluarkan masalah. Berarti ada masalah langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan, iya. Sehingga ketika besoknya itu sudah selesai. selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah. Kalau ada masalah berikutnya kan sudah Iya. bisa diselesaikan pada saat itu juga. Iya. Sehingga masalah itu tidak menumpuk ya. Iya. Nah, yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak. Ada gurunya itu ada wakaseknya, ada bimbingan konselingnya, ada orang tua, ada komite, ada masyarakat yang memang berkompeten membantu saya untuk menyelesaikan itu. Harusnya jadi semua stakeholder Ya, semua stakeholder punya wewenang untuk iya punya andil di dalam pengambilan keputusan itu iya bisa dilibatkan. itu perlu. Ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yaitu bahwa saya harus selalu berpikir positif kepada setiap masalah yang terjadi, karena dengan berpikir positif kita bisa mengambil keputusan yang jernih, yang yang tidak merugikan orang lain atau mengurangi kerugian daripada orang lain. Lalu yang berikut lagi bahwa setiap pelajaran yang saya hadapi dalam setiap kasus, setelah itu saya berpikir bahwa setiap ada kasus-kasus itu harus diselesaikan,
dengan baik antara kedua pihak, lalu secepatnya diselesaikan, tidak boleh tunggu. Ya, jadi poin yang saya ambil di sini, Ibu dalam pengambilan keputusan ini selalu berpikiran positif. Iya. Ya, dengan pikiran positif berarti Iya. tidak akan ada yang bisa mengintervensi dari Iya. kebijakan atau keputusan ini. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Saya Sama-sama. benar-benar mendapat pelajaran dalam pengambilan keputusan ketika nanti mungkin ada kesempatan untuk Ya, menjadi amin. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya. Itu dia. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sebenarnya sudah istirahat. Jadi begini Bu, saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 dan saya punya tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Itu sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Kepulauan Aru. Barusan saya baru selesai mewawancarai kepala sekolah SMA Negeri 2 Kepulauan Aru dan sudah selesai dan lanjut kepada itu dengan mewawancarai ini juga, dan nanti saya akan menjadi rujukan mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan yang diambil setelah nanti misalnya saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin ke depan. Ya, itu ya. Jadi kita mulai. Ya. Sini ada 8 pertanyaan Ibu ya, yang tinggal sesuaikan jawabannya dengan secara kontekstual sesuai dengan yang Ibu alami selama menjadi kepala sekolah. Ibu, yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika kasus itu diperhadapkan, itu kasus yang berat maupun yang ringan, itu kita dihadapkan dengan aturan, tapi dalam aturan itu ada kebijakan sesuai dengan kasus yang terjadi. Kasus itu dia berlangsung ketika kita diberikan dengan aturan. Kalau kasus itu dia berat, maka kita putuskan berdasarkan aturan. Tapi kalau kasus itu dia masih sedang atau ringan, maka kebijakan itu kita. Ya, bagus ya. Jadi di sini bisa disesuaikan dengan kasusnya. Kalau misalnya dia tidak melanggar aturan, berarti itu mengambil kebijakan dan kebijakan itu masuk dalam kebijakan yang benar secara aturan dan benar dari sisi kebijakan. Artinya tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang dirugikan. Tetapi kalau misalnya kasus atau masalahnya melanggar aturan, berarti itu dia akan masuk dalam rujukan moral. Berarti punya kebijakan bertentangan dengan aturan, tetapi dengan pertimbangan tertentu ini itu mengambil kebijakan, gitu ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau selama yang kita jalani untuk mengidentifikasi, kita melihat kepada setiap kasus yang diperhadapkan, contoh itu kepada siswa. Kalau kasus itu siswa dan guru, kita melihat dengan aturan yang kita. Ketika kita mengambil keputusan tidak merugikan pihak siswa maupun guru, dan itu kita membawakannya ke dalam cara pengambilan keputusan itu berdasarkan keputusan bersama dari pihak sekolah. Jadi
kita bawakan ke floor pertemuan Dewan Guru untuk memutuskan. Tidak ada keputusan saya. Tidak ada keputusan sepihak dari pimpinan ya, tetapi melibatkan semua stakeholder yang bisa mendukung dalam pengambilan kebijakan tersebut. Bagus ya. Yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ada langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan di dalam menghadapi kasus yang membuat Ibu dilema untuk mengambil kebijakan. Yang pertama itu langkah-langkah yang pertama kita pendekatan pribadi. Kita perlu pendekatan pribadi antara yang melakukan pelanggaran atau yang dikatakan kasus. Yang kedua, kita mempertimbangkan antara dua sisi. Dan setelah itu kita mengambil keputusan. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kita mempertimbangkan dan mempertemukan dua pihak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran yang terdapat kasus itu. Kita mempertemukan, kita langsung dengan mereka dan kita menyatukan untuk menyelesaikannya. Jadi yang bermasalah dipanggil, dihadapkan, diinterogasi, kemudian carikan solusi seperti apa. Yang berikut, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus yang dilema itu kita memberikan pencerahan, bilang bahwa kita memberikan atau presiden menginginkan yang sementara mengalami kasus itu, kita memberikan pencerahan begitu. Sehingga mereka juga merasa bahwa mereka tidak dirugikan, sehingga ada pengambilan keputusan tidak mengorbankan sepihak. Kita malah menyebutnya sama-sama, sehingga dalam keputusan itu sama-sama senang dan sama-sama bahagia ketika keputusan itu. Tapi yang paling efektif itu dengan melibatkan yang bertikai, kemudian dicarikan solusi, termasuk misalnya kalau misalnya kasus besar berarti melibatkan rekan-rekan guru juga yang disepakati dalam sebuah harapan bersama. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya seperti apa dalam pengambilan kebijakan? Kebijakan yang diambil ada tantangan. Pertama itu tantangan itu ketika kita mengambil keputusan, orang yang lebih dekat dengan kita itu melakukan kesalahan. Kesalahan yang pertama, orang yang di sekitar kita itu melakukan kesalahan. Kita mau melepaskan, kita merasakan bahwa bagaimana kita itu punya saya gitu. Jadi kalau saya punya pribadi orang yang melakukan kesalahan, saya merasa bahwa mau mengambil keputusan, mau korbankan si dia, saya juga merasa dikecewakan begitu. Sehingga yang dalam pengambilan keputusan itu masih dilema, maksudnya berat untuk memutuskan sesuatu itu menurut saya begitu. Atau keluarga kita yang melakukan kesalahan, atau anak kita atau saudara kita yang melakukan kesalahan, itu kita berat untuk memutuskan. Sepanjang itu yang kita alami dalam hidup. Tapi dengan karena punya kedekatan emosional sehingga bisa menjadi tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan. Apalagi ada hubungan keluarga atau hubungan kekeluargaan itu sangat erat atau seperti itu punya tantangan tersendiri ya. Tapi tetap
sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, apakah itu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, jadi sepanjang ini dalam penyelesaian kasus itu kita melihat ada catatan-catatan yang sudah disiapkan. Jadi catatan pertama untuk kasus pertama itu kita mencatat, kita memberikan nasihat, kita memberikan semua yang sepanjang hemat saya itu dalam pengambilan keputusan pada tingkat akhir kita melihat berapa kali sudah kita lakukan menjawab yang saya buat itu dijadwalkan sehingga tidak dalam pengambilan keputusan itu kita tidak ragu tetapi ada suara hati yang menjawab. Berarti langsung diselesaikan pada saat itu dengan melihat catatan-catatan masalah yang ada. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu yang pertama itu kita sudah membuat pembinaan. Pembinaan sudah kita lakukan, teguran sudah kita lakukan, sehingga terulang lagi pelanggaran atau kasus yang dibuat itu tidak ada toleransi karena sudah melalui tahap pembinaan dari pelan sedang sampai pada tingkat sekarangnya maka ini yang mempermudah dari tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah itu, karena memang sudah terdata dengan rapi masalah-masalah itu sehingga bisa sangat mempermudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? pembelajarannya di sini yang saya alami yang perlu diikuti itu adalah bagaimana kita mencari pimpinan itu kita harus melihat pada hal yang paling kecil, artinya sesuai dengan hasil yang dicapai, sesuai dengan proses yang kita buat, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Karena dalam proses itu sudah dibentuk, maka dalam hasil yang diputuskan itu juga tidak mengecewakan, namun dia membawakan keuntungan untuk semua. Ya, berarti pelajaran yang diambil itu kebijakan yang diambil sesuai dengan proses atau sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ketika mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu semua tidak ada yang keberatan karena memang sudah melalui proses-proses yang sudah ditentukan. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kita di saat ini. Mudah-mudahan Ibu tetap menjadi kepala sekolah yang disiplin, yang berwibawa, selama ini sudah tercermin dari kepentingan. Saya juga bisa mengambil pelajaran yang berharga sebagai calon guru penggerak. Memang punya tanggung jawab besar. Dan kalau misalnya diberikan kesempatan untuk jadi pimpinan, saya juga menjadi mengambil rujukan dari kebijakan-kebijakan yang Ibu barusan sampaikan. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat siang.